lalu menghasut anen di kowe. Iblis pun berjalan juga. Emang boleh? Menyembelih atau apa namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Masya Allah, hari ini luar biasa. Aduh, teman-teman di SD Muhammadiyah Inovatif Mertoyudan, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semuanya pasti diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga nikmat iman dan nikmat Islam. Semuanya sehat kan? Iya, hari ini adalah hari yang spesial, hari yang luar biasa. Ada yang masih ingat nggak sama kakak yang di depan? Hari ini Kak Damar akan kira-kira berbagi nih sama teman-teman yang ada di rumah, karena kita mohon maaf sekali pembelajaran belum bisa tatap muka secara langsung, tapi itu tidak menghalangi kita untuk menikmati dengan apa yang sudah Allah berikan, yaitu kita sebagai seorang pembelajar yang baik harus siap dengan keadaan apapun, termasuk belajar dari rumah lewat sistem online. Nah, hari ini Kak Damar akan menyapa dengan sebuah cerita. Ceritanya ini teman-teman pasti sudah sering mendengar ya, karena ini ceritanya memang sudah turun-temurun tentang kisah 25 Nabi dan Rasul yang menjadi idola kita semuanya, salah satu ulul azmi, salah satu Rasul kesayangan Allah yang sangat-sangat luar biasa kesabaran dan ketabahannya, dan yang pasti adalah ketawakalannya terhadap Tuhan Sang Maha Pencipta. Nah, kira-kira kalau kita hari ini masuk bulan Dzulhijjah, kira-kira Nabi siapakah yang sering kita sebut atau sering kita dengar untuk cerita-cerita yang beliau berikan hikmah dan inspirasinya terhadap kita semuanya? Hah? Siapa? Iya, coba anak-anak di rumah coba tebak kira-kira Nabi ini Nabi siapa? Iya, betul sekali, Nabi ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi ceritanya hari ini Kak Damar akan coba gabungkan dengan cerita saat ini yang terjadi, karena mungkin kita ada yang suka ikut-ikutan, ada yang kepinginan dan lain sebagainya. Nah, mau tahu ceritanya seperti apa? Mau tahu? Baik, yuk kita dengarkan cerita sama-sama. Jangan lupa siapkan buku atau alat tulis. Nanti kalian harus merangkum, dicatat ceritanya tentang apa. Barangkali nanti ada tugas nih dari sekolahan untuk mencatat atau meringkas tugas yang sudah dari sekolahan berikan pada teman-teman. Oke, kita lakukan hari ini. Kita dengarkan bersama-sama cerita. Teman-teman yuk, yang punya tangan kanan diangkat. Loh, kok dua tangan? Yang punya dua tangan diangkat, semuanya diputar-putar-putar. Semuanya harus diputar-putar-putar, semuanya diputar lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat, lebih semangat. Putar-putar-putar lagi. Oke, bisa? Bisa? Kita sekarang akan nyanyi bareng-bareng supaya lebih fokus dan konsentrasi, ya. Kak Damar punya dua bola, namanya bola mata. Bisa ku tutup, bisa ku buka. Kalau ku tutup gelap gulita, kalau ku buka ku lihat semua yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Kelas 1 gayanya mana? Semuanya sambil angkat tangan sambil teriak hore gitu ya. Kelas 1 gayanya mana? Yeay, kelas 2 jangan sampai kalah. Kelas 2 gayanya mana? Wow, luar biasa, semangat. Kelas 3 ini harus lebih keren, lebih semangat lagi. Kelas 3 gayanya mana? Mantap. Kelas 4 dong, kelas 4 kira-kira kalah nggak nih? Kayaknya nggak deh ya. Kelas 4 semangatnya mana? Yeay, luar biasa. Kelas 5 actionnya mana? Kelas 6 semangatnya mana? Oke, sekarang sudah siap mendengarkan cerita dari Kak Damar? Yuk bareng-bareng, dua tangan ke atas, sekarang di pinggang. Halo, pinggangnya di sini sayang. Oh iya, lupa ya. Dua tangan ke atas, sekarang di pinggang. Naikkan ke bahu. Bahunya di sini. Naikkan ke bahu, angkat di kepalamu. Yang kanan ke atas, yang kiri menyusul. Ayunkan ke depan, dilipat keduanya. Oke teman-teman, hari ini Pak Damar akan bercerita tentang salah satu murid SD Muhammadiyah Inovatif Mertoyudan, namanya adalah Mbak Anissa. Loh,
Ada apa sih dengan Mbak Anissa hari ini? Yuk kita dengarkan sama-sama. Hari ini ceritanya tentang Mbak Anissa. Judulnya adalah Aku Bisa Berkurban. Oh, kok berkurban? Apa nih yang mau dikurbanin dari Mbak Anissa? Yuk bareng-bareng kita simak bersama-sama. Di pagi hari yang cerah, ayam berkokok membangunkan manusia-manusia, orang-orang, dan juga hewan-hewan peliharaan untuk bangun di pagi hari. Hari itu hari yang sangat spesial dan istimewa. Nah teman-teman, ternyata meskipun hari itu adalah hari spesial dan istimewa, tapi anak-anak tidak atau belum bisa belajar di sekolahan secara tatap muka ataupun secara langsung. Mereka masih belajar di rumah. Mbak Anissa seperti biasa, dia bangun paling awal di antara keluarga-keluarga yang lainnya. Bahkan Mbak Anissa ini sering membangunkan keluarganya di rumah. Nah, hari itu Mbak Anissa terbangun setelah mendengar kokok ayam. Wah, sudah pagi. Teman-teman masih ingat lagunya Bangun Tidur? Ya, yuk bareng-bareng yuk. Bangun tidurku terus. Oh, bukan mandi. Bangun tidurku terus bersyukur. Kenapa kok bersyukur? Karena kita masih diberikan kehidupan lagi. Tidak lupa ku baca doa. Baca apa teman-teman? Baca doa. Doanya paham atau tahu? Yuk bareng-bareng bersama-sama doa bangun tidur. Allahumma barik lana. Lapar. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Amin. Teman-teman, mulai sekarang teman-teman harus bangun paling awal, paling pagi. Jangan sampai kalah dengan ayah atau ibu. Jangan sampai kalah juga kalau kita bangunnya sekalahnya sama adik kita. Bakalan malu deh kita. Ya. Oh iya, hari ini aku mau bangun dan membangunkan ibu dulu. Setelah itu Mbak Anissa bangun dari tempat tidurnya dan dia segera membuka pintu teman-teman. Pintunya setelah dibuka, ternyata Mbak Anissa kaget dan terkejut. Ibu? Anissa sudah bangun ya anak ibu? Ya, aku kalah deh sama ibu. Loh kenapa? Ibu udah bangun belum aku bangunin? Masa ibu kalah terus sama anak ibu yang paling cantik, paling solih? Apaan sih ketawa-ketawa? Ibu, kenapa? Hari ini belum boleh berangkat sekolah ya, Bu? Belum nak, kita harus mengikuti apa yang sudah menjadi peraturan dari pemerintah dan dari dinas pendidikan. Tapi aku udah kangen sama Bu Guru, sama Pak Guru. Aku kangen sama teman-teman. Aku kangen pengen bermain lari-larian di sekolahanku. Apalagi aku sekarang udah kelas 3. Mbak Anissaku yang cantik, fasobrun jamil. Apa itu, Bu? Maka bersabar itu indah. Tugas kita adalah mengikuti apa yang sudah jadi ketentuan, bukan hanya tentang dinas pendidikan, bukan hanya tentang sekolahan, tapi semua atas takdir dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, begitu ya, Bu? Ya udah yuk, kita sholat subuh dulu. Kita bareng-bareng berjamaah. Ibu? Iya. Ayah belum pulang ya? Ayah nanti pulangnya agak siang sayangku. Hari ini ayah kirim barang sampai ke daerah Pantura. Pantura itu di mana, Bu? Pantura itu di pesisir pantai utara. Kalau tidak salah hari ini ayah kirimnya ke Pemalang. Wah, semoga ayah diberikan kesehatan. Nanti aku pengen dibelikan sesuatu sama ayah. Boleh, asalkan tidak membebani ya nak ya. Tapi kalau kita punya keinginan, teman-teman di rumah tidak harus selalu minta kepada orang tua. Kita harus belajar prihatin, belajar sabar untuk apa teman-teman mau apa?
mau belajar menampung, karena tidak setiap keinginan adalah kebutuhan. Jadi yang paling penting kalau kita punya keinginan, kita harus belajar memenuhi keinginan itu sendiri, meskipun nanti juga harus dibantu dengan orang tua. Nah, lanjut ke cerita hari ini anak-anakku. Nah, ternyata saat mau berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh, Mbak Anissa ya seperti biasa, dia tidak mau kalah sama kakeknya. Meskipun sudah tua renta, tapi kakek ini selalu semangat untuk mengumandangkan azan. Tidak hanya di sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, semua sholat di hari itu selama 5 waktu diborong oleh kakeknya Mbak Anissa. Sepertinya ada yang memanggil nama kakek. Kakek! Cucu kakek, Masya Allah, kamu selalu membuat kakek tambah semangat dengan kedatanganmu di pagi hari untuk sholat subuh berjamaah, nak. Iya dong, masa aku kalah sama kakek? Ya udah, yuk kita berangkat sholat subuh dulu. Nah teman-teman, hari ini siapa yang sudah sholat subuh? Ayo, masa kalah sama Anissa, masa kalah sama kakek? Yuk kita semangat untuk menjadi pejuang sholat subuh, menjadi manusia paling kuat. Manusia paling kuat adalah manusia yang bisa bangun di pagi hari untuk melaksanakan sholat subuh. Apalagi yang laki-laki nih, kewajiban kalian sholat subuhnya di masjid. Boleh nggak anak laki-laki sholat subuh di rumah? Boleh, tapi nanti pakai mukena. Kenapa? Karena yang boleh sholat subuh di rumah adalah anak-anak perempuan. Nah, nanti bukan jadi anak soleh, tapi jadi anak yang solehah, ya. Nah, terus nanti kalau masjidnya tidak ada yang ramein, siapa lagi kalau bukan kita semua? Ayo semangat jadi pejuang sholat. Nah, ceritanya belum selesai nih. Kita lanjutkan di part berikutnya. Yeay. Nah, saat itu kakek pun adzan berkumandang. Mikrofonnya aja keren ya, kayak di studio kayak gitu. Cek. Halo.